Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari tempat ini ke sana," maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Olimpiade Tokyo 2020 hampir berakhir. Banyak medali, baik emas, perak, perunggu yang dimenangkan. Banyak yang pulang berbahagia, seperti pasangan bulu tangkis ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Tetapi di balik kesuksesan mereka, mungkin lebih banyak lagi yang pulang kecewa karena gagal menang. Iman itu bagaikan sebuah pertandingan olimpiade. Iman itu bagaikan sebuah impian besar. Banyak pencuri impian, banyak pencuri iman. Mari kita lihat dari sisi para olimpian bagaimana menjaga impian dan iman agar tidak dicuri oleh 5 pencuri ulung ini. Yang pertama, kebocoran atau kerusakan yang tidak diperbaiki. Seperti rumah yang banyak bocornya atau perahu yang banyak lubangnya. Olimpian dan orang Kristiani tidak akan berhasil jika lubang-lubang ini tidak diperbaiki. Buat olimpian, ini seperti cedera serius yang tidak diobati atau belum sembuh. Buat pengikut Kristus, lubang besar ini ada 2 macam. Pertama adalah dosa besar yang tidak disesali dengan pertobatan yang menyeluruh. Yang kedua ialah luka batin yang belum disembuhkan. Kebocoran yang datang dari dosa maut dan luka batin ini akan terus menggerogoti rumah iman kita. Hindarilah perampok iman nomor 1 ini. Yang kedua, beban ekspektasi yang terlalu berat. Seperti olimpian, kadang kita bisa kalah karena ekspektasi yang menggunung ada di pundak kita. Bahkan sebelum kita melangkah maju ke arena pertandingan. Entah itu ekspektasi negara, masyarakat, atau ekspektasi pribadi. Apakah ekspektasi yang tidak realistis? Apakah kita berharap jika kita mengikuti Yesus, segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak kita? Apakah kita berpikir bahwa saya dan keluarga saya tidak boleh menderita karena saya sudah berdoa? Apakah saya harus mengerti mengapa ada iblis, ada penderitaan, ada ketidakadilan di mana Tuhan sepertinya tidak hadir dan menolong? Apakah saya mengharapkan perlindungan Tuhan yang tidak realistis supaya terlihat suci? Padahal solusinya mungkin adalah menghindar atau bersembunyi saja. Grecia Poli dan Apriani Rahayu menang karena mereka bukan the big shot, bukan yang paling terkenal dan paling sukses. Ranking mereka yang tertinggi adalah ranking 6. Mereka bermain tanpa beban, tanpa ekspektasi. Mereka bermain bebas. Pengikut Kristus itu harusnya hidup dengan perasaan bebas, karena sudah dibebaskan dari beban yang paling berat, yaitu beban menanggung dosa diri sendiri. Tuhan Yesus sudah menanggung beban kita. Apakah Anda hidup dalam kebebasan atau selalu terbeban? Kurang disiplin nomor 3. Kedisiplinan adalah inti dari kesuksesan.
Orang yang disiplin itu sudah menang setengah dari pertempurannya karena dia sudah melakukan persiapan dengan matang dan berkomitmen pada persiapannya, terutama dalam hal-hal yang kecil. Kedisiplinan Gracia dan Apriani terbukti pada saat mereka bermain. Mereka tidak banyak membuat kesalahan yang gegabah. Mereka punya game plan yang tepat dan berperang dengan disiplin. Sedangkan lawan mereka banyak membuat kesalahan sendiri. Mereka kurang disiplin. Sebagai pengikut Kristus, disiplin seperti apa yang harus kita latih? Kita harus berdisiplin dalam berkata-kata. Ingat, bangsa Israel yang mengembara 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak disiplin dalam berkata-kata. Mereka berulang-ulang kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Setiap kata-kata itu bagaikan meracun yang mematikan iman mereka. Sehingga Tuhan pun membiarkan hidup mereka seperti layaknya kata-kata mereka. Seorang olimpian juga berdisiplin dalam makanan yang mereka santap. Makanan yang baik akan memberikan energi yang cukup. Bagi kita, makanan kita adalah sabda Tuhan dan sakramen yang menguatkan iman kita. Kita harus berdisiplin dalam memberikan nutrisi yang baik bagi jiwa kita setiap hari. Hindari si pencuri iman yang mengajak kita untuk bermalas-malasan ini. Yang keempat, kurang istirahat. Atlet yang bijaksana tahu keterbatasan tubuhnya. Ia tahu kapan harus istirahat dan berapa banyak waktu yang ia perlukan. Istirahat itu bagian penting dalam kedisiplinannya untuk meraih impian yang ia dambakan. Pengikut Kristus juga perlu istirahat. Otot-otot iman itu perlu disegarkan kembali oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sering pergi berdoa pagi-pagi setelah seharian bekerja keras melayani dan menyembuhkan banyak orang. Istirahat untuk orang Kristiani adalah doa. Doa itu seperti nafas. Doa itu oksigen dalam jiwa kita. Tanpa doa yang cukup, iman kita tidak akan hidup. Tanpa istirahat dalam Tuhan, kita tidak akan kuat bertahan. Yang kelima adalah tidak fokus dan hidup dalam momen berkat. Olimpian yang berhasil itu fokus pada setiap poin, setiap gerakan, setiap pukulan. Dia hidup di dalam momen. Tidak sedikit yang selalu membuat tanda salib dan menghadirkan Tuhan dalam momen penting dalam pertandingan mereka. Mereka hidup dalam rasa takjub dan penuh syukur. Mereka menikmati hal-hal kecil yang mereka hadapi di setiap waktu. It's a moment of grace, as if the whole eternity pauses. The saints and the angels shout aloud and cheer you up to fight to the finish line. You are but filled with an immense gratitude in the midst of struggle and pain. But your faith grows stronger because you have the whole heaven at your side. Momen yang penuh berkat. Sepertinya surga berhenti sejenak. Semua malaikat dan orang kudus bersorak dan mendukungmu. Maju terus, pantang mundur, sampai ke garis akhir. Kamu dipenuhi rasa syukur walaupun lelah dan penuh perjuangan. Tetapi imanmu bertambah kuat karena kau punya seluruh surga yang mendukungmu.